Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah saya. Waalaikumsalam Kali ini warahmatullahi kita wabarakatuh. sedikit bergeser dari pembahasan Malaysia, biarpun masih terkait Malaysia juga lah. Karena saya lihat akibat isu yang akan saya bicarakan ini ada beberapa video provokasi dari Malaysia untuk menyemangati Sumatera supaya merdeka. Oke. Wah, Jadi serem juga ya. yang akan kita bahas ini adalah penemuan ladang minyak di Aceh yang heboh. Banyak sekali video tentang itu saya buat ini yang katanya penemuan itu minyak di Aceh itu lebih besar daripada di Arab Saudi gitu. Di dalam narasinya itu 18 kali lebih besar gitu. Dan dengan narasi itu banyak sekali orang percaya gitu. Ya di Aceh sendiri dibilang kita bisa sebenarnya lebih makmur, kemudian Sumatera bisa makmur tanpa ada Jawa dengan adanya minyak itu gitu. Aduh. Tapi benarkah seperti itu? Nah, jarang sekali saya lihat tidak ada bahkan suara-suara kritis tentang fenomena itu gitu. Kalau memang 18 kali lipat kok perusahaan-perusahaan minyak besar di dunia adem-adem aja gitu. Itu tahu siapa yang kelola yang ininya minyak penemuannya itu Repsol yang terbilang kecil gitu di dalam lingkungan eksplorasi minyak dunia itu kecil, terbilang kecil ini Repsol ini ya dibandingkan umpamanya dengan Chevron gitu kan atau Exxon Mobil dan lain-lain. Repsolnya terbilang kecil lah. Nah, terus kalau itu misalnya tidak seperti adanya, kenapa isu ini bisa sedemikian besar bahwa telah ditemukan ladang minyak di Aceh yang jumlahnya 18 kali lipat ya. Itu luar biasa loh, 18 kali lipat lebih besar dari Arab Saudi. Cadangan minyak Arab Saudi yang merupakan cadangan minyak terbesar di dunia itu 267,19 miliar barel gitu ya, itu cadangannya. Banyak banget. Nah, jadi artinya yang di Aceh ini adalah katanya cadangan minyak di Aceh ini sejumlah 4.685 miliar barel katanya. Gila kan? Itu lebih 16 kali lipat. Dan yang memberitakan ini bukan cuma channel abal-abal gitu, tapi TV nasional dan juga di sini yang saya kutip tadi itu Radar Bogor. Itu jadinya. Nah, kenapa bisa begitu gitu ya? Ini yang saya sangat sayangkan ya. Karena bermula ini memang dari media resmi di sebuah stasiun TV gitu, dan kemudian dikutip oleh media-media lain ya. Kenapa mereka ini ceroboh sekali sebagai wartawan itu yang saya bingungkan gitu. Kenapa tidak ada cross check? Karena saya sendiri ya, biarpun saya mengelola media kecil-kecilan lah ya di Gayo gitu, tapi itu prinsip gitu. Begitu ada sesuatu yang bombastis itu jangan langsung kita terima sendiri. Jadi kita tanya dulu gitu kepada yang memang berwenang dan mengerti tentang hal itu. Nah, jadi kebetulan ya saya sendiri saya dulu kuliah kan di Fakultas Teknik Unsiah gitu. Jadi di penemuan minyak ini di ladang minyak di Aceh ini teman-teman saya banyak terlibat gitu. Apakah di penyediaan bahan subkontraktor untuk Repsol sendiri atau juga bahkan di BPMA Aceh gitu. Nah, jadi yang belum tahu BPMA nih kantornya. BPMA itu adalah Badan Pengelola Migas Aceh. Jadi itu badan yang berdiri atas amanat UUPA, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang ditandatangani sebagai konsekuensi dari ditandatanganinya MOU Helsinki, perjanjian damai antara Indonesia dan Aceh, yang memberi wewenang kepada Aceh mengelola dalam batas tertentu sumber dayanya sendiri. Dan salah satu wewenang itu, salah satunya di situ adalah migas Aceh, migas, tambang, hutan, itu adalah wewenang dari pemerintah Aceh berdasarkan undang-undang itu. Nah, kalau untuk nasional namanya BP Migas, Badan Pengelola Migas gitu. Kalau Aceh ada A-nya, jadi Badan Pengelola Migas Aceh. Nah, ketika ada eksplorasi minyak seperti di Aceh ini, minyak dan gas,
itu semuanya dalam pemantauan BPMA. Ya, jadi perusahaan manapun terkait migas yang beroperasi di Aceh, hasil-hasil penemuan mereka, kemudian berapa kapasitas minyaknya, berapa volumenya yang ada di sana, itu semuanya harus dilaporkan ke BPMA, dan BPMA nanti yang memberikan izin eksplorasi, izin eksploitasi seperti itu harus atas persetujuan BPMA. Nah, di BPMA ini sendiri ya banyak teman-teman saya gitu, bahkan nomor 2 di sana itu adik kelas saya sendiri di teknik, sekaligus di organisasi pecinta alam kami di Loser gitu. Nah, jadi saya pun ketika mendengar berita itu di TV waktu itu ya, yang mengatakan bahwa penemuan minyak di Aceh itu luar biasa besar, jauh lebih besar daripada di Arab Saudi gitu. Nah, begitu mendengar berita itu, apa yang pertama kali saya lakukan? Saya langsung WA adik kelas saya yang orang nomor 2 di BPMA itu gitu. Gong, betul nggak ini Aceh segini banyak ditemukannya minyaknya? Kok dia juga nggak pernah cerita gitu ke saya kan, padahal kita sering bahas-bahas soal itu. Nah, dan apa jawaban dia? Ini. Jadi apa kata adik kelas saya ini? Bisa dibaca di sini. Dia katakan salah baca titik tuh Bang, wartawannya katanya. Bukan 4.600 MBOE. MBOE itu miliar barrel oil equivalent. Ya. Nah, jadi kehebohan dari minyak cadangan minyak Aceh yang ditemukan di Aceh itu 18 kali lipat lebih besar dari Saudi ini, sebenarnya adalah kerancuan dari sistem penulisan angka ya, sistem penulisan angka antara Continental dan British gitu. Nah, kalau yang untuk British ini yang kita ketahui itu mereka menulis koma itu dengan titik. Jadi point, jadi 1.0 itu 1 ya kan, atau 1.21. Nah itu kalau di dalam kita sistem kontinental yang juga dipakai di Indonesia, Belanda, Perancis dan negara-negara Eropa daratan lainnya, itu kita menggunakan koma. Jadi 1,21 gitu ya, koma dia. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya 1.21, kalau di kita 1,21. Nah, di sini permasalahannya adalah 4,685 miliar barrel tadi ditulis menggunakan versi hitungan British. Digunakan 4,685. Sehingga yang dibaca oleh wartawannya 4.685 miliar barrel. Gila aja ada minyak di bumi ini segitu, orang bisa nggak ribut, nggak ada apa namanya ya, kayak kita lihat lah pemilu Indonesia pun relatif aman lah. Amerika nggak ribut, Rusia tenang-tenang gitu. Sementara di sini ada minyak yang 18 kali lebih besar dari Arab Saudi. Logikanya di mana gitu? Logikanya di mana? Nah, jadi kenapa nggak ada sebuah keributan itu? Penjelasan logisnya ya seperti yang dikatakan oleh adik kelas saya yang di BPMA tadi, bahwa yang benar itu adalah 4,6 miliar barrel. Yang itu artinya, sehingga itu artinya cadangan minyak yang ditemukan di Aceh itu cuma 0,1753 sekian kali dari yang dimiliki Arab Saudi. Atau kalau kita persenkan menjadi cuma 1,75% dari 1,8% jumlah kalau kita bulatkan cadangan minyak Arab Saudi. Itu cadangan minyak yang ditemukan di Aceh sekarang gitu ya. Jadi ya lumayan lah ya, itu pun udah harus disyukuri gitu ya, tapi jangan lebay, jangan euforia berlebihan mengatakan kita itu 18 kali lipat, karena ini hanyalah kesalahan baca titik dan koma
karena perbedaan penulisan sistem British dan kontinental gitu ya. Jadi setelah mengetahui ini, yang tadinya mimpi melambung tinggi indah gitu bahwa Sumatera merdeka lah, nanti tiap keluarga dapat 100 juta per keluarga per bulan lah, udah bangun ya, bangun. Nggak ada itu, nggak bisa kita itu kaya tanpa bekerja ya. Kalau mau kaya ya kerja gitu ya, usaha. Dan bagi yang wartawan umpamanya membaca, menonton video saya ini, jangan langsung begitu saja juga percaya dengan apa yang saya katakan. Cek sendiri sana ke BPMA, telepon atau datangi kantornya. Kalau yang ada di Banda Aceh itu kantor BPMA itu adanya di Lampineng, di satu arah ya, satu deretan dengan stadion di Murtala, stadion kebanggaan kita, fans Persiraja yang sekarang sedang dihancurkan. Itu satu deretan dengan itu, ke arah Lampineng sana kalau masuk dari Lamprit. Nggak, di situ kantor BPMA. Tanya sendiri di situ, betul nggak yang saya bilang ini? Betul nggak cadangan minyak Aceh itu sampai 18 kali lipat dari Arab Saudi? Jadi gitu ya, jangan ada berita seperti itu langsung terima mentah-mentah sampai bikin macam-macam Sumatera merdeka lah, segala. Emang kalian gak udah pernah aja hidup di daerah konflik, enak banget dan merdeka-merdekaan. Demikian dulu video ini kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap waras dan tetap kritis dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi adalah informasi mengenai cadangan minyak yang ditemukan di Aceh, tepatnya di lepas laut di sebelah barat dari Provinsi Aceh. Nah, cadangan ini diisukan bahwa memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan cadangan minyak yang ada di Arab Saudi. Dikatakan bahwa sampai dengan 16 kali cadangan minyak yang ada di Arab Saudi. Ternyata berita ini adalah hoak karena ada kesalahan pembacaan oleh pembawa berita, pembawa acara, ketika menyebutkan angka yang dipergunakan. Jadi di situ pembacaan 4,6 dibaca menjadi 46. Ini pada dibulatkan ya. Nah, akibatnya dari pembacaan yang salah ini akhirnya mempunyai suatu prediksi atau perkiraan yang salah di masyarakat karena sudah terlanjur tersebar. Dan ini juga disambut oleh negara tetangga kita bahwa sudah selayaknya Sumatera, khususnya Aceh, bisa merdeka dari Indonesia. Tentu seruan ini, seruan yang menyesatkan dalam arti kata, ada unsur-unsur dari luar negeri atau pihak-pihak luar negeri, dan yang jelas ini adalah tetangga kita, walaupun ini mungkin hanya sekedar informasi dari netizen ya, yang mengatakan seperti itu, tetapi memang ini adalah provokasi yang sifatnya adalah bisa membelah bangsa kita, ya, melakukan politik yang namanya adu domba. Hal ini tidak semudah apa yang dikatakan, karena tetangga kita ini tidak merasakan yang namanya perjuangan berkorban dengan nyawa. Nah, berbeda dengan bangsa Indonesia, bangsa ini dari Sabang sampai Merauke dibentuk dengan perjuangan, membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan yang terbesar adalah nyawa dari bangsa Indonesia itu sendiri. Tentu untuk memisahkan diri dari Indonesia itu tidak akan sangat mudah. Kenapa? Karena jiwa raga kita adalah jiwa raga Indonesia. Walaupun Aceh pernah memiliki konflik yang berkepanjangan di masa lalu, tetapi dengan penyelesaian yang sudah ada, dengan perjanjian yang sudah ada, hal ini mempererat hubungan kembali antara Aceh dengan Indonesia secara utuh. Nah, dari cadangan minyak yang ada ini, tentu
bagi Aceh ini adalah satu hal anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan adanya cadangan minyak ini yang bila dikelola dengan baik bisa mensejahterakan rakyat Aceh itu sendiri, selain juga mensejahterakan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Nah, inilah pentingnya kita untuk bisa selalu mengkoreksi setiap informasi yang masuk ataupun yang kita dengarkan, sehingga kita tidak terlanjur salah persepsi terhadap informasi tersebut. Nah, gimana menurut teman-teman? Silahkan komentarnya dan pendapatnya ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.